Di kerajaan Vardion, seorang pangeran bernama Kael hidup dalam bayang-bayang takdir yang tidak berpihak padanya. Ia adalah anak kedua Raja Aldrich, sedangkan kakaknya, Pangeran Edric, ditetapkan sebagai pewaris sah tahta kerajaan. Kael tidak keberatan, sampai suatu malam istana berubah menjadi neraka. Suatu malam, Kael terbangun oleh suara bentrokan pedang dan teriakan panik. Ia bergegas keluar kamarnya dan melihat prajurit berpakaian gelap membantai para penjaga istana. Darah membasahi lorong-lorong, dan di ujungnya, ia melihat pemandangan yang menghancurkan hatinya. Raja Aldrich tersungkur dengan pedang menancap di dadanya, sementara Edric tergeletak tak bernyawa. Di balik semua ini, berdiri seorang pria yang sangat Kael kenal, Duke Faret, penasihat kerajaan. "Maafkan aku, Pangeran," kata Faret dingin. "Kerajaan ini membutuhkan pemimpin yang kuat, bukan keturunan yang lemah." Kael tidak sempat bereaksi ketika seorang prajurit menarik pedangnya, siap menghabisinya. Dengan refleks cepat, ia menghindar dan berlari sekuat tenaga ke gerbang belakang istana. Kael menjadi buronan, dengan hanya pakaian yang melekat di tubuhnya dan luka di lengannya. Ia bersembunyi di hutan. Para prajurit bayaran Faret terus memburunya. Dalam perjalanan, ia bertemu dengan seorang wanita misterius bernama Lyra, seorang pemburu yang memiliki dendam terhadap Faret karena membantai desanya. Lyra membawa Kael ke kelompok pemberontak yang dipimpin oleh Jenderal Orin, mantan komandan pasukan kerajaan yang dipecat oleh Faret. "Kami tahu kau adalah satu-satunya pewaris sah," kata Orin. "Jika kau ingin merebut kembali tahta, kau harus bertarung." Selama berbulan-bulan, Kael berlatih siang dan malam. Dari seorang pangeran yang hanya tahu kemewahan, ia berubah menjadi prajurit tangguh. Saat waktunya tiba, mereka melancarkan serangan ke ibu kota. Malam itu, kota berubah menjadi medan perang. Pasukan pemberontak bertempur mati-matian melawan prajurit kerajaan yang telah dikendalikan oleh Faret. Kael berhasil menyusup ke istana dan menghadapi sang pengkhianat di singgasana yang dulunya milik ayahnya. Faret, dengan pedang berlumuran darah, menyeringai, "Kau seharusnya mati malam itu, Kael." Kael tidak menjawab. Dengan serangan yang cepat dan brutal, ia menebas pedang Faret dan menusukkan belatinya ke dada pria itu. Sang pengkhianat jatuh, dan dengan napas terakhirnya, ia berbisik, "Tahta, bukan untuk anak lemah." Kael menarik napas panjang. Hari itu, ia bukan lagi pangeran yang lari. Ia adalah raja tanpa mahkota yang merebut kembali tanah kelahirannya. Namun, ia tahu bahwa ini baru permulaan. Kegelapan selalu mengintai di bayangan kekuasaan.